Selamat pagi Bumi. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Terima kasih Ibu, ini sudah hadir ke sini atas undangan saya. Saya kira tidak ada pembelajaran hari ini ya Bu ya. Iya Alhamdulillah hari ini saya pas pelajaran kosong Pak. Oke, saya sebenarnya pengen bincang-bincang saja Bu dengan Ibu terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas selama ini. Oke, bagaimana Bu pembelajaran di kelas Ibu? Gitu nih Pak. Iya. Iya, saya sih kayak gini ya. Saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tugas dan jadwal saya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan jadwal yang diberikan ya. Iya. Ini ya Pak. Secara pribadi saya itu banyak kendala terutama ya bagian IT gitu Pak. IT ya. Ya sih terutama terkait dengan komputer. Kebetulan saya pelajarannya banyak terkait dengan komputer, kemudian penggunaan LCD, kemudian media-media pembelajaran yang menggunakan IT, misalkan video pembelajaran dan lain-lain. Nah ini terkait dengan komputer, penggunaan LCD selama ini yang Ibu rasakan bagaimana gitu? Saya merasa ya bingung kalau misalkan pas lagi pembelajaran itu ada kendala misalkan kerusakan. Seperti itu. Iya, Kerusakan terkait dengan komputer yang digunakan oleh anak. Kemudian terkait dengan LCD yang digunakan oleh Ibu sendiri. Nah ini upaya yang sudah Ibu lakukan untuk menangani hal itu sudah dilakukan apa ya Bu ya? Ya, yang saya lakukan ya cuma sebatas kemampuan saya. Ya misalkan aja pas lagi mulai pembelajaran disuruh menyiapkan komputer, anak Pak, Bu, komputernya tidak hidup atau mati. Kemudian yang saya lakukan sebisa saya paling ya mengecek kabel power dan lain-lain. Kalau misalkan ternyata itu tidak bisa ya saya arahkan anak untuk pindah ke sebelahnya, bergabung dengan temannya. Ini terkait dengan mungkin permasalahan kecil ya pada komputer ketika kabel power tidak nyambung ataupun komputer mati gitu ya, otomatis nanti langsung di anak-anak disuruh diminta untuk bergabung dengan yang lain. Ada upaya lain Ibu selain itu? Kalau misalkan saya tidak bisa mengatasi, biasanya saya dengan minta tolong kayak gitu Pak, minta bantuan kepada teman atau guru lain yang paham terhadap IT atau komputer dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi ada beberapa upaya ya tadi anak-anak digabung untuk belajar bersama dalam satu komputer. Itu jika terjadi trouble. Kemudian itu juga menghubungi IT, guru IT ya, guru IT untuk membantu mengatasi hal itu ya Bu ya. Yang Ibu inginkan ke depan apa ya, ketika ini sudah teratasi masalah kecil ini, kalau ke depannya bagaimana itu? Ke depannya ya sebenarnya dari dalam hati saya pengen bisa mandiri, bisa mengatasi berbagai masalah-masalah yang terjadi kayak gitu. Ya, misalkan ada kerusakan, saya bisa mengatasinya kayak gitu. Tanpa merepotkan orang lain ya Bu ya. Tanpa merepotkan orang lain, dan kadang-kadang orang lain juga punya tugas masing-masing. Iya betul Ibu. Jadi kepengin bisa sendiri ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah kedepannya apa yang mungkin dilakukan Ibu ketika Ibu kepengin bisa sendiri seperti itu, tidak merepotkan orang lain? Iya, saya ya ingin belajar lah. Mungkin yang pertama dari kadang saya sih coba untuk buka di YouTube kayak gitu. Kemudian mengikuti pelatihan. Kemudian solusi yang kedua ya kalau bisa itu ada teknisinya kayak gitu. Sehingga pada saat awal pelajaran semua komputer siap pakai. Iya, oke. Pengennya Ibu nanti Ibu sendiri secara mandiri bisa IT tanpa merepotkan orang lain, terus meminta kepada kepala sekolah mungkin ya Bu, kepala sekolah untuk
mengangkat teknisi membantu ibu ya. Iya. Oke, itu mungkin kedepannya yang bisa ibu lakukan, mudah-mudahan bisa berjalan ibu. Iya. Dan untuk ke depan saya sebenarnya ingin ikut belajar dengan ibu di dalam kelas. Itu kira-kira diperbolehkan apa tidak bu? Oh gini Bu Pak, dengan senang hati bisa. Kebetulan besok pagi hari Kamis ada Pak. Hari Kamis. Iya. Jam ke berapa ya? Jam ke 1, 2, 3. Jam ke 1, 2, dan 3. Oke, insya Allah saya akan ikut dengan ibu. Nah, ini terkait dengan pembelajaran ibu yang akan ibu lakukan ini. Tujuan dari pembelajaran yang akan ibu lakukan besok pagi itu apa? Oh, besok pagi itu kebetulan kelas 3 semester 2 materinya adalah perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Iya. Tujuan mempelajari ini materi itu? Kebetulan itu materi awal sehingga masih terkait dengan pengetahuan ya, pengertian dan lain-lainnya. Kayak gitu, kemudian ditambahkan nanti terkait dengan ya keterampilannya gitu. Iya. Keterampilan ya. Berarti area yang akan dikembangkan ibu. Area yang dikembangkan ya ada aspek pengetahuan, misalkan tadi ada pengertian, ada syarat-syarat, ada hal-hal yang harus dipersiapkan dalam proses perjalanan dinas. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan atau nanti bisa dengan mengamati lah, kayak mengamati, kemudian pertama mencari contoh, kemudian mengamati kayak gitu ya, kemudian memodifikasi kayak gitu, memodifikasi setelah selesai anak bisa untuk mempresentasikan di depan kelas kayak gitu. Oke, baik. Jadi secara kognitif anak bisa memahami surat perjalanan dinas ya, kemudian mencari di internet atau di buku di internet ya, mencari di internet, memahami dan nanti mempraktekkan secara langsung di komputer masing-masing begitu ya Bu ya, untuk mengetahui keterampilan mereka gitu. Nanti saya kepengen belajar dengan ibu bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bisa ya besok pagi ya. Iya, oke. Jadi terima kasih Ibu, kita sudah berbincang-bincang mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok pagi. Mudah-mudahan bisa berjalan dan saya ikut, dan saya kepingin kabar yang baik setelah itu Ibu. Nah, setelah pertemuan ini Bu, apa yang Ibu rasakan setelah kita bincang-bincang ini? Ya, merasa senang, semoga ini bisa menjadikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang saya alami. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu, pembelajaran Ibu lancar, anak-anak juga diberikan kelancaran. Oke, saya tunggu besok pagi kita ketemu bersama di kelas. Mudah-mudahan Ibu dengan semangatnya, anak-anak dengan semangatnya, saya dengan semangatnya bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Mungkin ada kegiatan lain yang Ibu lakukan setelah ini, monggo. Terus sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, silakan duduk disiapkan berdoa terlebih dahulu. Salah satu menyiapkan? Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk yang hari kemarin tidak berangkat ya, Ismi Panesti hari ini sudah sehat. Alia Fagiani hadir hari ini. Alia Amelia hadir.
hadir. Andes hadir. Kemudian Dela mungkin Hadiro. Diana ya. Ismi Ubaidillah. Ivana ya. Ivana sehat hari ini ya, alhamdulillah. Iya, biasanya sakit apa? Sakit perut. Main itu dari pada pertemuan sebelumnya sudah saya beritahu bahwa hari ini kita akan mempelajari materi perjalanan dinas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan materi perjalanan dinas. Yang pertama adalah mengimplementasikan jadwal perjalanan dinas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisa macam-macam perjalanan dinas pimpinan kantor. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan di kantor, mengidentifikasi kebutuhan yang harus diklarifikasikan. Kemudian yang kelima, menyimpulkan persiapan. Materinya mendeskripsikan pengertian perjalanan dinas atau perjalanan bisnis pimpinan. Perjalanan tahu kok perjalanan? Tahu. Ya, perjalanan dinas ya, resmi gitu ya. Iya. Jadi kalau sini adalah yang namanya perjalanan dinas itu perjalanan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau yang ditunjuk dari kantor untuk melaksanakan ya tugas-tugas dari perusahaan. Itu ya namanya perjalanan dinas. Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Ada beberapa tata cara mengenai perjalanan dinas. Yang pertama adalah yang namanya in-house traveling department. Ya, in-house traveling department atau divisi perjalanan dinas. Artinya bagaimana ya? Ya, ada bagian yang mempunyai tugas khusus menangani perjalanan dinas. Namanya adalah in-house traveling department. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya penggunaan travel agent atau biro perjalanan. Segala urusan diserahkan kepada namanya agen travel, gitu ya, agen travel. Jadi diserahkan kepada pihak luar untuk menangani perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh pimpinan. Maka itu adalah cara perjalanan dinas dengan travel agent atau biro perjalanan. Sebagai contoh, misalkan sekolah kita akan mengadakan kunjungan industri, kemudian segala urusan ya diserahkan kepada travel agent atau agen travel royal, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah urusan tentang perjalanan dinas diserahkan kepada bagian administrasi atau sekretaris. Ya, sekretaris menangani semua segala dari mulai persiapan sampai pelaksanaan sampai kembali lagi ke kantor diurusi atau ditangani oleh administrasi atau sekretaris kantor. Itu ada 3 dulu ya terkait dengan tata cara persiapan perjalanan dinas. Ada pertanyaan? Belum. Bisa dilanjutkan? Bisa. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum dilaksanakannya perjalanan dinas? Seorang sekretaris harus paham ya, sehingga nanti dalam melaksanakan urusan perjalanan dinas tidak terjadi ketidakberesan. Di antaranya yang pertama adalah maksud dan tujuan perjalanan dinas. Ya, harus tahu maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa, ya gitu. Kemudian yang kedua adalah harus tahu mengenai peraturan-peraturan dinas. Misalkan siapa yang diperbolehkan melakukan perjalanan dinas, alat transportasinya apa, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah lama perjalanan dinas, berapa hari, dimulai hari yang tanggal berapa, kemudian pulang kembali sampai hari dan tanggal berapa, serta jamnya berapa, harus teliti. Kemudian yang keempat adalah pemilihan alat transportasi yang diperlukan,
apakah misalkan transportasi darat, transportasi udara, atau mungkin transportasi laut, begitu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai akomodasi ya. Akomodasi artinya apa? Akomodasi penginapan. Seorang sekretaris harus paham misalkan mengenai lokasi penginapan atau hotel yang dekat dengan tempat melaksanakan tugas kepemimpinan. Ya, kalau sekarang tidak tahu, tentunya kamu harus bisa browsing ya, mencari di internet. Ya, betul. Mencari hotel-hotel di sekitaran yang dekat dengan tempat melaksanakan perjalanan dinas atau tujuannya. Kemudian terkait dengan pemesanan, itu ya, pemesanan hotel dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai persiapan keuangan. Ini juga merupakan hal yang sangat penting mengenai persiapan keuangan. Nah, sekarang biasanya dengan menggunakan uang elektronik. Ya, sehingga kamu juga harus paham uang kas dan uang elektronik. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah persiapan pembuatan laporan perjalanan dinas atau istilahnya adalah itinerary. Ya, persiapan pembuatan laporan perjalanan dinas. Kemudian selanjutnya adalah persiapan perjalanan dinas. Persiapannya yang pertama adalah mengenai persiapan rencana, ya, persiapan rencana perjalanan dinas. Kemudian apa saja yang harus disiapkan, ya, informasinya meliputi apa saja. Yang pertama adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan dinas tersebut. Kemudian tujuan utama, ya, tujuan utamanya apa, kamu harus paham. Ya, sebagai seorang sekretaris misalkan diberi tanggung jawab untuk menangani perjalanan dinas, harus tahu tujuan pimpinan mengadakan perjalanan dinas itu apa. Misalkan untuk rakor atau rapat tiga gitu ya, atau untuk mengadakan MOU atau kerjasama dan lain-lainnya. Kemudian waktu dan jadwal yang pasti tentang acara perjalanan dinas yang meliputi dari keberangkatan, kedatangan, serta persinggahan. Kemudian yang keempat adalah prosedur tentang transportasi dan hotel yang biasa dipakai. Apakah pimpinan punya pilihan menggunakan kelas utama atau kelas ekonomi, serta jenis hotel yang dikehendaki. Itu harus dikoordinasikan atau dikonfirmasikan kepada pimpinannya maunya seperti apa. Kemudian jumlah uang perjalanan yang akan diperoleh atau yang dibutuhkan oleh pimpinan. Kemudian cara pemesanan bagaimana, ya, reservation flight, ya, shuttle flight itu penerbangan pulang pergi dalam satu negara. Penerbangan biasanya dilakukan setiap jam. Coba berkaitan dengan dokumen internal perjalanan dinas tadi telah kita bahas, yaitu ada SPPD dan ada surat tugas. Sekali ya, agar kamu lebih paham, saya beri tugas gitu ya, untuk mengamati dengan cara mencari contoh di internet ya. Kemudian setelah kamu dapat contohnya, kamu amati, kamu pahami apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya, misalkan surat tugas unsurnya di dalamnya terdiri apa saja, dari top sampai ke bawah tangan gitu ya. Maka SPPD juga isinya apa saja. Ya, kemudian kalau sudah diamati, kemudian dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi seakan-akan kamu yang ditugaskan. Ya gitu. Jadi nanti namanya yang ditugaskan adalah Anda sendiri masing-masing, kayak gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham. Terima kasih. Kalau sudah paham, silakan bisa dimulai dengan membuka komputer ya, mencari di internet mengenai contoh surat tugas. Yang pertama di sini, mau saya ulangi ya. Ini bagiannya surat tugas. Yang ini SPPD.
Yang ini ya Bella. Ya, sudah. Yang ini SPPD bagian ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok kami untuk mencari contoh dan memodifikasi surat tugas sebagai berikut. Unsur-unsur surat tugas terdiri dari kop, nomor, perihal, yang diberi tugas, yang memberi tugas, isi tugas, penutup, dan tanda tangan penanggung jawab. PT Global Sentosa, Jalan Matahari 11, nomor 43, DKI Jakarta. Nomor telepon 02123 45678. Nomor surat 01 garis miring SPT garis miring 4 garis miring 2022. Perihal surat perintah tugas yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Denis Kristianto, jabatan Seller Manager, alamat perusahaan PT Global Sentosa, alamat Jalan Matahari 11 nomor 43 DKI Jakarta. Dengan ini memerintahkan kepada Della Mugi Astuti sebagai jabatan Sales Representatif, alamat Jalan Cendana 4 nomor 12 DKI Jakarta, NIK 9876458, untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah terkait pelaporan penjualan di cabang Jalan Cikini Raya nomor 78 DKI Jakarta 98936. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa yang memberi tugas? Dalam Denis Kristianto. Siapa yang diberi tugas? Dalam Mugi Astuti. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok kami untuk mencari dan memodifikasi SPPD. SPPD meliputi pejabat yang memberi perintah. Yang memberi perintah adalah kepada UPTD Kesehatan Puskesmas DTP Kawali. 2. Nama, ini pegawai yang diperintah, RD Fatur Rahman SAMD Keperawatan. 3. Jabatan, pangkat dan golongan, perawat atau pengatur TK1 atau 2D. Instansi UPTD Kesehatan Puskesmas DTP Kawali. 4.
perjalanan dinas untuk perawat pertemuan review SP3. 5. Alat angkut yang digunakan adalah kendaraan umum. Dan 6. Tempat berangkat dari UPTD Kesehatan Puskesmas Jatirakawali dan tempat tujuan Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. 7. Lama perjalanan dinas selama 1 hari dan tanggal berangkat Selasa 31 Maret 2015 dan tanggal harus kembali 31 Maret 2015. 8. Pengikut yaitu Niken Ayu Marista. 9. Pembebanan anggaran meliputi instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dan kode rekening anggaran. Dan 10. Dan terakhir keterangan. STPD untuk melakukan tugas apa saja? Di contohmu sudah tugasnya untuk apa? Rapat pertemuan review SP3. Nah, betul. Saya untuk surat tugas itu tanggalnya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Berangkat 31 Maret 2015 sampai 31 Maret 2015. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat perintah perjalanan dinas. Iya, dan istilah ini sudah begitu lazim di kantor karena setiap ada karyawan atau pimpinan atau bawahan yang akan melaksanakan tugas itu pasti akan diberi surat tugas SPPD. Surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau seseorang yang lebih tinggi kedudukannya yang ditujukan kepada seorang bawahan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran ya. Bagaimana pengalaman Ibu setelah melakukan pembelajaran ini? Pengalaman saya dimulai dari awal sampai akhir. Yang tadinya saya rasakan ada banyak kendala Pak ya, khususnya bagi saya pribadi karena terus terang saja saya sangat ketinggalan di bidang IT kayak gitu. Terutama adalah misalkan penggunaan komputer, pembuatan video-video pembelajaran dan lain-lainnya, penggunaan LCD. Yang mungkin karena dulu saat kuliah saya belum ada hal-hal seperti itu. Jadi sangat-sangat menjadi kendala. Dan setelah saya kemarin mengadakan pembelajaran dengan Bapak, ya alhamdulillah bisa mengatasi hal-hal yang menjadikan kendala pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Kendalanya sebenarnya banyak Pak. Ya biasanya pelajaran saya banyak menggunakan komputer, ya, dan komputernya biasanya banyak yang rusak lah, terus bagaimana lah, gitu ya, dan itu sangat-sangat mengganggu pada saat pembelajaran menggunakan komputer karena seharusnya komputer siap, tapi ternyata maaf komputernya tidak hidup. Dan itu terjadi ya? Ya pasti ya. Tadi terjadi waktu itu juga waktu terjadi. dengan melaksanakan pembelajaran itu terjadi juga. Iya betul terjadi. Iya sehingga di samping mengganggu, saya juga ya karena saya tidak ahli di bidang itu, ya ini akan menjadi kendala dan menjadi kendala. Nah itu untuk menangani hal itu bagaimana Bu? Tadi ya komputer rusak itu terjadi di anak tadi, itu bagaimana Bu? Biasanya ya saya lakukan dengan sebisa saya. Misalkan
saya ya ngecek kabel lah. Biasanya ada kabel power yang kendor lah istilahnya gitu ya. Iya, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak. Kalau tidak ya saya nggak bisa ya udahlah, kamu gabung dengan sebelahnya kayak gitu. Iya. Oke. Atau misalkan kalau misalkan ada kesempatan yang panjang setelah selesai saya panggil teknisi atau teman saya yang ahli di bidang IT, tolonglah diperbaiki nanti untuk pembelajaran lagi kayak gitu. Kalau dalam pembelajaran kemarin itu teratasi ya, Ya, teratasi. Ada kendala komputer Iya, dapat diatasi. diatasi. Nah, caranya mengatasi kemarin bagaimana itu? Nah, kemarin ya Dengan ini anak-anak bergabung. iya bergabung dengan sekolahnya. Oh, gitu ya. Yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran ini bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah walaupun ada kendala tapi tetap lancar, tetap bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Amin ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang Ibu rasakan setelah itu Ya, lega atau lega lah, bagaimana? lancar ya karena dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak juga tidak pada komplain kayak gitu karena pada saat pembelajaran masalahnya bisa teratasi dan langsung bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, sesuai dengan materi yang Ibu berikan ya. betul. Untuk keterserapan anak bagaimana? Itu kemarin Ibu merencanakan kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik itu diajarkan apa namanya sebagai prioritas ke anak, itu bisa dilaksanakan atau tidak? Ya. Kalau yang kemarin dilaksanakan itu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Tadi untuk keterampilan saya laksanakan dengan tadi mencari contoh, kemudian mengamati, gitu ya, kemudian memodifikasi, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan secara kelompok. Keterlibatan anak terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan seberapa besar itu? Ya alhamdulillah antusias sih, Antusias, semuanya ya. berkelompok, masing-masing berkelompok, Ah. semuanya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena tugasnya tadi berbeda-beda, ada yang membuat surat tugas, ada yang membuat surat perjalanan dinas. Bagaimana pembelajaran Ibu tadi di dalam kelas terkait dengan apa awal pembelajaran Ibu? Terkait pada saat-saat awal, ya saatnya memang anak ya pas awal ya belum siap, ya masih pada ngomong sendirilah, cerita sendirilah, apalagi tadi ada yang apa ya berkelompok-kelompok kayak gitu menceritakan apalah kayak gitu. Kemudian saya masuk ya, saya siapkan untuk semuanya siap mengikuti pelajaran saya. Berarti Ibu juga menanyakan bagaimana kabar anak Iya, ya? ya tentunya pas mulai langsung saya tanyakan gimana kabarnya. Alhamdulillah baik. Terus ada yang hari kemarin sakit, saya tanyakan si Ismi ya, Ismi gimana hari ini, sudah sembuh? Sudah Bu. Ya, ya. Jadi anak-anak merasa senang ya? Ya, alhamdulillah sih merasa senang dan antusias mengikuti. Ya. Nah, ketika tadi ada pembelajaran, ada anak-anak yang ramai itu ya, mungkin terjadi itu. Iya. Nah, yang Ibu lakukan itu bagaimana Bu? Ya, saya mendekati lah. Saya biasa untuk mengajar tidak duduk terus, tapi saya selalu jalan. Ya, terus kalau ramai ya saya artinya dampingi. Dan kadang-kadang ramainya juga tidak hanya ramai ngomong sendiri, tapi ramai pada saat membutuhkan kelompok itu juga ramai ya kayak gitu. Ya saya datangi kayak gitu ya tetap di jalur belajar. Nah, ini untuk apa ya pembelajaran yang Ibu berikan terkait dengan diferensiasi ya, terkait diferensiasi, Ibu menerapkan diferensiasi yang bagaimana itu? Kalau tadi yang saya laksanakan itu definisi konten atau isi pembelajaran. Iya. Bagaimana bisa diceritakan? Itu yang pertama. Yang kedua juga definisi ya siswa ya. Tapi saya yang pertama tadi yang tugasnya ada kelompok ini membuat surat tugas, kelompok ini membuat surat perjalanan dinas gitu. Kemudian
kemudian terhadap siswa juga, karena di siswa itu bermacam-macam, ada yang ramai periang, ada yang kalem tenang, nggak punya teman, kayak senyum saja nggak pernah, cupu-cupu ada ya. Jadi saya gabungkan. Saya juga sering-sering bagi anak yang periang gitu ya, ya jangan apa namanya ya, meninggalkan kepada anak yang tenang kayak gitu, supaya bisa bareng-bareng lah kayak gitu, tidak merasa rendah diri. Dan tadi pada saat pembelajaran juga seperti tadi ya, sehingga bisa seimbang lah kayak gitu. Seimbang. Setelah anak presentasi nih Bu, setelah anak presentasi, apakah tugas itu dikumpulkan ke ibu atau ada tugas lain yang mungkin dibawa ke rumah atau dalam bentuk apa? Iya, terus sekali. Tadi setelah presentasi gitu ya, saya berikan tugas untuk menyimpulkan dari isi apa yang dipresentasikan. Jadi misalkan surat tugas itu strukturnya terdiri dari apa saja, dari atas ke bawah sampai terakhir. Misalkan SPPD strukturnya seperti apa, gitu. Kemudian saya tugaskan besok harus menyimpulkan, dan saya beritahu untuk tugas pembelajaran besok lagi sebenarnya apa tadi ini silahkan dipelajari. Oke. Dalam bentuknya juga berbeda atau apa satu macam? Ya, seperti tadi yang tugas tadi. Kedepannya rencana ibu dalam rangka pembelajaran apakah akan bagaimana? Ya, kedepannya tentunya ya akan melanjutkan materi selanjutnya, dan berharap tidak ada kendala kayak gitu, tidak ada kendala. Kalau kendala ya sebisa mungkin bisa diatasi, sehingga pembelajaran yang telah direncanakan itu ya terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Gitu ya. Kalau ini, maaf, kalau ibu itu menilai diri ibu sendiri, tadi pembelajarannya dari 0 sampai 10, ibu pada posisi mana? Kalau saya sih sebenarnya gimana ya? Nilai sulit lah. Nilai 5, nilai Kayaknya 7, nilai 9. Saya merasa ya itu karena kayak IP-nya memang ya begitu ya. Saya bilang IP. Tidak lebih dari 5, 7 atau 8, Bu. Kalau orang lain yang nilai ya silakan, tapi saya kadang-kadang merasakan malah anak-anak lebih bisa daripada saya gitu. Gitu ya. Jadi Iya. kedepannya akan meningkatkan nilai itu ya. Iya, saya Kira-kira berusaha lah ya. nilainya ke depan itu jenengan menilai pembelajaran dengan sendiri itu berapa yang akan ditingkatkan dari 5 menjadi 9 ya? Iya, saya berusaha aja. Diri saya sendiri juga saya ingin berusaha, misalkan belajar dari video. Walaupun kemarin sudah belajar buat video, tapi ya masih angel gitu. Masih susah Ibu ya. Belajar mengatasi jaringan komputer yang pada rusak, sehingga tidak merepotkan orang lain. Itu yang saya inginkan seperti itu. Oke, itu baik banget Bu, rencana yang luar biasa. Kedepannya itu mau memperbaiki diri, mau meningkatkan nilai pembelajarannya dari tadi 5 sampai 9 ya Bu ya. Dengan meminta bantuan kepada teknisi ataupun dengan belajar kepada orang yang lebih ahli begitu ya. Oke baik Bu, saya tunggu perkembangannya besok, dan saya pengen cerita-cerita lagi ke depannya dengan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan sharing-sharing seperti ini ya Bu ya. Dan selamat Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan rencana yang kemarin dibicarakan bersama begitu ya. Dan kedepannya mudah-mudahan akan lebih baik sesuai dengan rencana Ibu, dari 5 menjadi 9 gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua dan menjadi pengalaman bagi Ibu untuk menjadi lebih baik lagi. Kita ketemu lagi, dan kepengen cerita-cerita lagi, mungkin minggu depan kita bisa sharing lagi Bu, setelah Ibu pembelajaran di materi berikutnya ya. Kita cerita-cerita perkembangannya bagaimana gitu ya. Terima kasih Ibu. Monggo mudah-mudahan monggo untuk bisa melanjutkan
aktivitas